Jadi Liardatia convexonica. Jadi ini termasuk gastropoda, khususnya itu famili Euconilidae. Jadi gastropoda itu adalah hewan bercangkang yang berjalan dengan kaki. Maka dari itu hewan ini menggunakan perut sebagai alat gerak atau sebagai kakinya. Jadi hewan ini tuh morfologinya itu biasanya itu kulitnya itu berbentuk kerucut, dan berkisar dari coklat muda hingga kuning berwarna. Kulit yang saya maksud di sini adalah cangkangnya. Kemudian mungkin bisa dilihat di gambar pada bagian belakang. Nah, kalau dari morfologi Liardete convexonica ini bisa kita lihat dia itu ada di nomor 3. Kemudian tubuh hewannya itu berwarna kuning dengan kepalanya itu biasa berwarna merah. Nah, sedangkan reproduksinya dia ini termasuk hewan hermafrodit di mana dia tidak terjadi autofertilisasi walaupun alat reproduksi jantan dan betina itu bergabung. Jadi tetap butuh siput atau keong lain untuk melakukan fertilisasi. Kemudian habitat penyebaran. Jadi habitatnya ini biasanya di sepanjang pantai ada, dan umumnya itu tinggal di serasa dan vegetasi rendah kayak rawa-rawa. Mungkin data-datanya itu bisa dilihat di belakang. Dari data di belakang itu umumnya dia banyak di rawa tengah dan rawa bawah. Karena rawa tengah dan rawa bawah itu umumnya menunjukkan keanekaragaman dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan rawa atas. Artinya banyak mikroorganisme yang terdapat di rawa bawah dan rawa tengah. Nah, berdasarkan data yang di belakang juga bisa dilihat bahwa subkelas dari Liardetia convexonica ini termasuk Heterobranchia dalam famili Euconolidae. Nah, sedangkan distribusinya itu ada di bagian Jawa dan ada juga di pulau-pulau sekitarnya. Nah, bagaimana adaptasi siput atau keong Liardetia convexonica ini terhadap lingkungannya, terhadap rawa-rawa di sekitarnya. Jadi adaptasinya itu mencakup daya tahan terhadap kehilangan air, pemeliharaan keseimbangan panas tubuh, dan adaptasi terhadap tekanan mekanik. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu sedang kering, untuk menghindari kehilangan air biasanya operkulumnya akan menutup rapat celah cangkang. Jadi nanti dalam cangkangnya itu tidak ada celah. Jadi ketika pasang turun mereka masuk ke dalam cangkang lalu menutup celah menggunakan operkulum sehingga kehilangan air dapat dikurangi. Nah, Liardetia convexonica ini termasuk organisme intertidal atau gastropoda yang mengalami keterbukaan terhadap suhu panas dan dingin yang ekstrim dan memperlihatkan adaptasi tingkah laku dan struktur tubuh untuk menjaga keseimbangan panas internal. Hewan tersebut hanya aktif jika pasang naik dan tubuhnya terendam air. Makanya biasa dia banyak di rawa-rawa untuk mempertahankan elektrolit atau air dalam tubuhnya untuk mencegah kehilangan air. Sama juga kalau misalnya kayak pada hewan-hewan yang pemakan tumbuhan, pemakan bahan-bahan tersaring, pemakan detritus, kebetulan juga siput atau keong atau Liardete convexonica ini termasuk pemakan detritus. Nah, sedangkan dari sisi ekonomi, secara ekonomi ini gastropoda dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Karena itu bagian tubuh gastropoda itu bisa dimanfaatkan daging maupun cangkangnya. Daging gastropoda atau Liardete convexonica ini dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Karena kan daging jadi biasanya dimasak oleh bagi masyarakat, dan cangkangnya itu bisa juga untuk bahan-bahan ekonomi. Jadi misalnya bisa dibagai bahan pembuat lantai, bisa jadi souvenir, bisa jadi perhiasan, bisa juga kelenjarnya ini untuk sebagai bahan pewarna pakaian. Nah, cangkang gastropoda juga ini bisa membuat seperti tadi membuat kerajinan seperti kalung, bros, hiasan dinding dan lainnya. Kemudian dari nilai gizi. Kalau nilai gizi dari penelitian, dari setiap 100 gram Liardete convexonica atau keong ini mengandung energi sebesar 64 kilokalori, protein 12 gram. Makanya dikatakan jadi sumber protein dari segi nilai ekonomi tadi. Kemudian ada karbohidrat 2 gram, lemak 1 gram, ada kalsium 217
miligram, fosfor 78 miligram, dan zat besi 2 miligram. Dari nilai ekologinya, dia bisa ini sebagai bioindikator lingkungan karena dapat mengakumulasi logam berat. Gastropoda ini bermanfaat sebagai pengurai serasa atau pemakan detritus atau bahan yang telah busuk, dan nanti itu yang akan memperkaya dari misalnya kayak padang lamun. Nah, dia juga ini sebagai sumber makanan bagi di rantai makanan begitu. Dan juga ini dia itu bisa sebagai bioindikator lingkungan karena dia dapat akumulasi logam berat. Nah, kalau misalnya uh, secara spesifik, kalau misalnya mau dipoin-poinkan bahwa Liardettea convexionica ini pertama dia bisa itu kontrol flora mikroalga yang hidup melekat pada vegetasi. Kemudian dia juga bisa dalam dinamika jaringan makanan dan mendukung kehidupan pada rantai makanan selanjutnya. Jelas karena pada seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia itu sebagai sumber makanan bagi rantai makanan. Kemudian ada peran herbivora generalis yang makanan bergantung pada ketersediaan makanan pada lamun. Seperti kurang lebih sama seperti poin sebelumnya. Kemudian peran opportunis feeder makan pada permukaan pada akar, batang, dan daun vegetasi. Makan epifit berupa lumut, fungi, lumpur yang melekat, dan diatom yang melekat pada permukaan lamun. Sehingga nanti ini dia ini sangat berguna bagi lamun karena biomasa epifit itu si Liardettea convexionica ini akan makan, jadi sangat menguntungkan bagi lamun. Selain dia sebagai sumber makanan sehingga terjadi rantai makanan, dia juga makan biomasa epifitnya sehingga menguntungkan bagi lamun. Terus seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia itu peran bioindikator ada keragaman spesies gastropoda. Karena kalau misalnya ada Liardettea convexionica ini artinya bahwa mengindikasikan bahwa lamun ini bahwa lingkungan di sekitar situ itu bagus karena jika ada Liardettea convexionica ini artinya ada sumber bahan makanan sebagai keberlangsungan rantai makanan. Kemudian ada juga untuk kelestarian lingkungan karena dia makan biomasa epifit.